Pencairan dana bantuan sosial di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten ricuh. Warga yang tidak sabar mengantri bantuan sebesar Rp300.000 saling serobot dan abaikan protokol kesehatan. Petugas terpaksa bertindak tegas untuk menertibkan warga yang saling serobot dan mengabaikan protokol kesehatan saat antre untuk pencairan dana bantuan sosial sebesar Rp300.000. Proses pencairan bantuan sosial ini pun sempat dihentikan sementara karena petugas harus mengatur antrean agar warga menjaga jarak. Tercatat sebanyak 600 warga Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten yang mencairkan dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial di tahap ke-6 ini. Sejumlah kalau ini 625, Pak. Pemahaman itu karena memang warga berkerumun, Pak? Ya begitu. Jadi nggak mau ngantri pelan-pelan gitu, Pak. Maunya berak-berak gitu. Tadi sempat dihentikan nggak, Pak, antrian, Pak? Sempat juga. Oh, gitu. Ingat emang di belakangnya ini udah gimana ya? Numpuk ya? Dorong aja. Pada pencairan dana bantuan sosial pada tahap ke-6 dari Kementerian Sosial, warga mendapatkan bantuan uang sebesar Rp300.000. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sebuah kafe di Bekasi disegel setelah viral di media sosial menyebabkan kerumunan orang dan mengabaikan protokol kesehatan. Pengelola kafe berdalih telah menerapkan protokol kesehatan namun tak kuasa mencegah pengunjung yang membeludak. Inilah kerumunan pengunjung kafe Broker yang tengah menikmati live musik. Mereka mengabaikan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak dan memakai masker. Video viral di media sosial dan mendapat komentar beragam dari warganet. Setelah videonya viral, anggota Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507 dan Pemkot Bekasi menegur pengelola dan menyegel kafe karena melanggar protokol kesehatan. Untuk kafe ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, kami sepakat ya, menyegel lokasi tersebut sehingga diharapkan ini dapat menimbulkan efek jera bagi lokasi tersebut dan juga lokasi-lokasi lainnya. Pengelola kafe berdalih telah menerapkan protokol kesehatan namun tak dapat mencegah banyaknya pengunjung yang datang saat live musik berlangsung. Kalau untuk aturan kita sudah mulai kurangin. Cuma kebetulan mungkin kemarin kena ada band yang agak ada yang anak-anak muda nih seneng, akhirnya terlepas begitu aja. Sebenarnya kalau untuk jumlah sudah kita kurangin. Polisi menyatakan penyegelan bukan hanya karena video viral. Menurut polisi, kafe Broker sudah 3 kali melanggar protokol kesehatan. Penyegelan sudah melalui tahapan sebelumnya yakni peringatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah pusat kuliner di Jagakarsa, Jakarta Selatan digerebek petugas gabungan karena membuka makan di tempat secara sembunyi-sembunyi. Puluhan pengunjung ditemukan tengah berkumpul dan makan tanpa protokol kesehatan. Sekilas tak ada yang aneh di sebuah pusat kuliner di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini. Kondisinya tampak sepi dan tidak ada pengunjung yang makan di tempat. Kita kumpulin corona di sini ya. Siapa sangka di bagian belakang tempat ini terdapat puluhan pengunjung yang tengah asik berkumpul dan makan. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi lantaran Pemprov DKI Jakarta masih melarang pemilik usaha kuliner membuka layanan makan di tempat. Nah, ini setelah tadi kita mobile patroli melihat ada informasi bahwa di Jalan Durian suka kumpul-kumpul. Tadi waktu kita datang memang agak sepi, tapi tadi Pak Ramil ke belakang melihat ada banyak kendaraan. Posisi pintu tertutup. Nah, ini menimbulkan kecurigaan buat kita. Para pengunjung yang terjaring kemudian didata oleh petugas. Sementara pemilik usaha diminta menutup usahanya, kemudian dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk diperiksa dan menerima sanksi. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.
Seorang pegawai berstatus tenaga kontrak di kantor camat Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali meninggal dunia akibat COVID-19. Jenazah langsung dikremasi oleh petugas ber-APD. Jenazah pegawai di kantor kecamatan Seririt, Buleleng, Bali dikremasi oleh petugas BPBD Buleleng berpakaian APD. Keluarga korban hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Camat Seririt, Nyoman Agus Trikartika Yuda mengatakan, pegawai yang meninggal terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab. Pegawai berjenis kelamin laki-laki berusia 45 tahun dirawat di RSUD Buleleng sejak 24 September karena tidak sadarkan diri. Sebelumnya, pasien dirawat di Rumah Sakit Tangguh Wisya selama 6 hari dengan keluhan sesak, nyeri di kepala, serta penurunan nafsu makan dan minum disertai batuk. Memang benar ada staf kami yang meninggal. Jadi secara riwayat sebetulnya yang bersangkutan sudah sejak tanggal 4 September lalu tidak pernah masuk kantor dengan keluhan tidak enak badan sebetulnya. Kemudian sempat masuk ke rumah sakit Pratama, setelah itu pulang, kemudian setelah itu baru kemudian ke klinik, kemudian baru masuk RSUD. Sementara itu, tenaga kesehatan yang meninggal dunia setelah terinfeksi COVID-19 terus bertambah. Seorang perawat di Puskesmas Manding, Sumeneb, Jawa Timur meningkat akibat virus COVID-19. Iringan doa dan penghormatan terakhir kepada para tenaga medis dan rekan seprofesi mengantar pemakaman jenazah. Dari Buleleng, Bali, dan Madura, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Medan meminta jenazah COVID-19 yang berasal dari luar Kota Medan dibawa kembali ke kampung halamannya karena minimnya lahan. Sementara itu, Pemkot Bekasi selain menambah lahan juga menambah petugas pemakaman akibat tingginya angka kematian. Lahan makam bagi jenazah COVID-19 milik pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara nyaris penuh. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan dengan mengharuskan jenazah COVID-19 yang berasal dari luar Kota Medan dibawa pulang ke kampung halaman. Terutama pada daerah yang dapat ditempuh dengan kendaraan di bawah 4 jam perjalanan dari Kota Medan. Pasalnya, pemakaman khusus COVID-19 sudah terisi 489 makam dari kapasitas 1.000 makam. Lahan yang disiapkan tersebut sebenarnya juga diperuntukkan untuk pemakaman umum. Jika kebijakan ini tidak diambil, maka pemerintah Kota Medan tidak punya lagi lahan untuk pemakaman massal jenazah COVID-19. Kalau diteruskan pemerintah Medan menampung seluruh korban itu nggak mampu karena pemerintah Kota Medan nggak punya lahan lagi. Maka untuk daerah-daerah yang tidak sampai 4 jam kami minta supaya pemerintah daerah menyiapkan kuburan masing-masing. Karena kan 4 jam ya protokolnya. Misalnya daerah-daerah yang tidak sampai 4 jam perjalanan, tolonglah diurus masyarakatnya. Pemerintah Kota Bekasi juga menyiapkan 2 lahan berkapasitas 200 makam bagi jenazah korban COVID-19 di pemakaman umum Pendurenan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Di pemakaman ini, sudah 76 korban COVID-19 lebih dulu dimakamkan. Pemerintah Kota Bekasi juga menambah petugas pemakaman karena tingginya angka kematian akibat COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Konser dangdut di Tegal berbuntut pencopotan Kapolsek Tegal. iNews Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya.